Basian, basa-basi santai. Oke, gimana nih Sobat Kadaluarsa? Sobat Kadaluarsa, Balik lagi di program kita, program kesayangan kita. Apa namanya? Basian Asik, basa-basi santai. Cakep. Di masa pandemi ini nih, Nah. kan kita jadi lebih sering buat nonton film dong. Kebiasaannya cuma di rumah doang. Di rumah doang. Kerja juga di rumah, Iya. nggak bisa keluar lagi. Iya, benar. Ke mall juga masih ada pembatasan. Iya, nggak boleh. Terus buat sekitaran Jakarta, Bekasi segala macem masih ada PSBB. PSBB, Betul. benar. Olahraga juga di rumah. Olahraga di rumah, betul banget tuh. Ya. Nah, berarti kalau di rumah kan bosen dong pasti. Di rumah terus soalnya. Pasti bosen. Hiburannya apa? Kalau gua palingan nonton film. Kalau lu nonton film. Nonton film. Kalau gua nonton film juga. Sama. Gua nonton Netflix. Terakhir nonton apaan? Gua Netflix. terakhir nonton, gua macam-macam sih, nonton serial, nonton film yang 2 jam sekaligus. Nah, gua terakhir itu nonton judulnya Warrior Nun di Netflix. Tentang apa tuh? Jadi itu tentang biarawati, nun, suster. Suster. Iya. Itu horor. Bukan Falak, bukan Falak. Itu beda, itu Conjuring. Apa tuh? Oh, itu Conjuring. Nah, ini Apa? Warrior Nun ceritanya tentang biarawati, tapi dia memperjuangkan apa ya, kayak ini ada konspirasi di Vatikan gitu, tapi dia bisa megang pistol, bisa pedang-pedangan, pokoknya dia dilatih bela diri suster-susternya itu. Seru sih gua nonton itu. Tapi terakhir. itu asli apa fiksi? Itu fiksi. Nah, kalau lu terakhir nonton film apa? Gua terakhir apa ya? Titanic sih tetap. Titanic ya? Titanic gua tetap. Udah lama ya filmnya? Iya, Titanic. Lama ya? Soalnya adegannya tuh tegang, terus ada romance ya kan. Jadi Adegan di Titanic yang paling bikin lu berkesan? Yang adegan di mana atau adegan ngapain? itu pas supirnya ini. Supir. Kayak perasaan bukan di taksi itu. Oh iya, apa namanya sih? Kapal, nakoda. Nakoda, iya, Eh, nakoda. nakoda. Nah, pas nakoda itu kayak apa, dia tuh tetap tinggal di kapalnya itu. Gitu. Walaupun udah tenggelam bukan? Iya. Ada kan adegan itu? Gue sih iyain aja padahal lu ngarang ya. Gue paling suka adegan itu tuh Rose sama Jacknya yang ini di kereta itu pegangan gitu. Oh iya. Ini kan kapal. Wih, kapal ya. Nah, ngomong-ngomong soal film nih Sobat Kadaluarsa ya. Ngomong-ngomong soal film, kita kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial, Yaitu sutradara. sutradara. Nah, Filmnya apa? waduh. Ini lupa nih. Sutradara dari film Munggah Kaji. Nah, itu. artinya apa Munggah Kaji? Kita tanya aja langsung nanti sama sutradaranya nih. Oke, berarti nanti dia yang ceritain aja ya tentang Iya, filmnya. betul. Oke. Dia yang ceritain di sini. Nah, ngomong-ngomong nih, siapa sih nama sutradaranya teh? Nama sutradara itu Rifandi Adi siapa? Kuswara. Itu Yoi. nama lengkapnya. Itu dia masih muda loh, tapi udah bisa bikin film. Terus sedikit bocoran itu ya, Iya. masih muda, udah bisa bikin film, terus kaya. tahu dari mana lu dia? Tidak tahu. Tapi ya semoga kaya dong, semua orang juga pengen kaya, benar. Benar. Amin. Kan Amin. apa dari film pasti ada penghasilannya. Betul. Iya, bisa menjual lah karyanya gitu kan. Nah, makanya tapi yang penting nanti dari apa yang kita tanyain, apa yang Mas Rifani jawab bisa mendapatkan ada nilainya lah yang bisa dipetik Iya, gitu ya kan. oke. Daripada ini program yang nggak ada nggak ada nilainya gitu kan, nggak jelas, namanya juga Basi. program jadi-jadian gitu kan. Ya Iya. semoga aja ada pesan yang bisa dipetik lah. Program spontan. Wuhui. Itu beda. Itu beda. Beda. Sorry. Nah, ngomongin soal sutradara nih ya, kan Iya. kita nanti bakal kedatangan Mas Rifandi, Iya, sutradara. ada suara, oke. Nah, kalau lu sendiri sutradara di Indonesia yang paling lu demen, sokap tuh? Gua sih tetap ya paling the best lah menurut gua. Itu dari yang film Ibu, tetap. Film ibu. Iya, Ibu. Film mana? Joko Anwar. Oh, Itu. film ibu, iya. Bener kan Joko Anwar kan? Nggak tahu gua. Iya dong, bener Joko Anwar, sumpah. Oh, Bener. iya. Itu dia menurut gua alur ceritanya itu udah kayak ya kalau misalnya dibandingin sama film-film luar ya, horornya itu udah hampir mirip sih, walaupun emang setan-setannya pocong, kuntilanak. Itu maksud lu ini kali apaan? apa? Pengabdi setan.
Pengabdi Setan. Oh iya, bukan oh, ibu. ibu. Makanya Aduh. pas lu ngomong ibu gue ingetnya Iwan Fals. Waduh, itu aku tuh. Iya, makanya kan Pengabdi Setan kan. Iya, Pengabdi Setan. Cuman yang terkenal itu pemerannya Ibunya. ibunya karena Betul. serem banget ya. Iya, itu gue demen Betul. banget tuh film itu asli. Itu terngiang-ngiang itu loncengnya. Iya benar. Itu Sumpah. satu-satunya film horor di Indonesia yang bikin gua merinding. Hah? Apaan sih? Bulu gua merinding. Iya. Bulu kuduk Oh dong. iya, benar. Bulu kuduk gua merinding pas nonton film Pengabdi Setan Oh. gitu. Berarti lu paling demen Joko Anwar nih? Joko Anwar, gue tetap Oke. the best. Kalau sutradara di luar negeri yang paling lu demen siapa? Ini nih, gue lupa. Film apa dah kalau enggak? Dia tuh kayak film action tapi di Malaysia, dia orang Malaysia. James Wan. Kayaknya ada. Yang Iya ini tuh. kan, yang bocahnya dia- kecil, Maksudnya orangnya tuh nggak terlalu Iya. tinggi gitu. Ya, itu gua juga demen tuh sama dia tuh. Dia tuh, Film dia ini action kan? Iya, tapi ada Ah. film Conjuring juga tuh sama apa ya? Conjuring sama Conjuring yang mana? Conjuring dia sutradaranya James Wan. Nah, daripada bingung kita nanti nanya Miss Rifandi aja bener. Iya bener tuh. Nah, ini kalau lu udah laki nih apa nih lu? Apa? Sutradara luar sama dalam. Kalau gua sutradara dalam sama sih Joko Anwar gua demen. Tetep. Tetep. Kalau lu- Tapi gua tuh beberapa belakangan ini nih, beberapa tahun belakangan ini gua lagi demen-demennya sama Ernest Prakasa. Oh, Ernest. Gitu kan dia nyutradarin film juga kan tuh Cek Toko Sebelah. Nah, Oke. itu gua demen tuh jadi sama dia, ceritanya bagus, filmnya fun. Dia kebanyakan filmnya kan fun. Fun, tuh. iya sih. Karena kan yang di apa aktornya juga banyak kan yang stand up semua kan. Nah, itu makanya jadi filmnya komedi kocak gitu lah. Oke, ya udahlah daripada nunggu lama-lama Iya. lagi nih. Betul. Langsung aja kita bincang-bincang santai bareng Mas Rifandi. Rifandi. Oke. Nah, Oke. tadi kan kita udah ngomongin tentang dunia perfilman nih. Iya. Nah, sekarang udah ada salah satu bintang tamu kita nih. Oke, bintang tamu kita kali ini adalah Rifandi Adi Kuswara. Ayo, Ya kan? Dia Yo. sutradara dari Munggah Kaji ya. Halo Mas. Halo Mas. Ya. Rifandi. Halo. Oke. Ya. Oke, Mas. Gimana kabarnya Mas? Baik ya? Sehat Ya, Mas? kabarnya baik-baik aja, sehat, alhamdulillah, nggak kena COVID. Jangan sampai. Jangan sampai dong Mas. Mas Mandi sekarang kesibukannya apa nih Mas? Iya. Kalau kesibukannya tetap di film, terus dia masih ngerjain film-film, terus komersil Ya. di luar film lah. Oke, berarti di masa pandemi gini masih jalan ya Mas ya proyekan ya? Untungnya. Iya sih, kayaknya emang harus. Oke, jadi boleh Mas Fandi perkenalkan diri dulu nih untuk sobat kadaluarsa nih. Sobat biar- kadaluarsa. Ya biar pada tahu siapa sih Mas Fandi itu gitu kan. Tuh. Ya perkenalkan, nama saya Rifandi Adi Kuswara, biasa dipanggil Fandi. Terus sebelumnya kuliah di Jogja Film Academy. Karya terakhir saya itu di Munggah Kaji. Terus ya itu yang kemarin masuk ke kompetisi JAV gitu aja. Terus lagi progres ngerjain cerita panjang yang udah didanai sama JAV juga. Oke, mantap Sibuk sekali. banget ya. Sibuk parah nih. Nggak kayak kerja ya, kelihatan lah yang Kelihatan lah berkualitas. yang banyak yang berkualitas juga Iya. siapa nih? Oke, berarti Mas Fandi ini sekarang kan kerja. Waktu kuliah ngambilnya perfilman atau gimana Mas? Iya, kuliah dulu di Jogja Film Academy. Dan baru berapa 2000 berapa gitu baru lulus. Sampai nggak keinget ya lulusnya kapan. Terus sekarang Mas Fandi sendiri kenapa Mas milih masuk, maksudnya terjun ke dalam dunia perfilman? Kenapa? Why? waduh, kalau why kenapa ya? Karena memang suka nonton film pertama gitu. Film dulu tontonannya masih ke Hollywood kayak gitu. Terus nemu film pendeknya Mas Iva Irfansyah itu ya. Apa ya? Harap tenang ada ujian. Terus aku kepikir untuk masuk ke film kayak gitu. Dulu sebelumnya aku kan kerja setelah lulus SMA aku tuh
nggak langsung kuliah. Aku kerja dulu di hotel, terus di kapal pesiar juga. Dan akhirnya baru ketemu film. Nah, tadi kan udah di mention sedikit sama Mas Fandi tentang film Munggah Kaji kan. Nah, boleh ceritain sedikit nih Mas, sebenarnya tentang apa sih Munggah Kaji itu gitu? Menceritakan tentang apa gitu. Film Munggah Kaji itu sebenarnya ya cerita tentang dua orang manula gitu, yang satu pengen berangkat haji, yang satunya nggak ngebolehin. Nah, yang nggak ngebolehin ini suaminya sendiri yang ibaratnya itu izin dari suami itu izin dari segalanya. Oh gitu. Nah, sehingga terus istrinya itu harus menempuh jalan yang mana gitu, harus mengikuti panggilan Tuhan lah, katakanlah haji itu, sama izin dari suami mana yang harus dipatuhi. Ini apa? Gitu sih. Inspirasi film itu kejadian apa yang sesuai rata realita yang pernah Mas Fandi tonton, apa yang pernah alami, apa yang ada Muncul ide buat film seperti itu gitu. Oh ya. Sebenarnya ceritanya inspirasinya dari kejadian di saudara sih. Saudara nggak tahu kenapa waktu itu juga aku menyaksikan kejadian itu gitu. Tapi bukan manula. Tapi sama sekali bukan manula. Maksudnya dia itu bude apa ya kalau sebenarnya. Tante. Tanteku nggak dibolehin sama suaminya. Terus aku ngelihat ternyata yang punya permasalahan haji itu kan orang-orang manula sebenarnya. Orang yang udah punya ya istilahnya umurnya nggak panjang lah. Sementara harus menghadapi birokrasi yang berbelit-belit. Oke, berarti awalnya emang dari pengalaman yang pernah dialami juga ya. Nah, film Munggah Kaji ini juga pernah ini ya Mas, masuk di apa? Festival film ya? Festival film. JAF Indonesian Screen Awards ya? Iya. Iya, benar-benar. Ya itu surprise aja, kaget juga ternyata ceritanya bisa mengakomodir statementnya dari JAF gitu untuk masukin ini ke kompetisi. Oh iya. Di festival itu juga itu ya Mas, Komentari. Iya, dikomentari deh sama sutradara ternama seperti Joko Anwar. Gitu ya. Nah, gimana tuh perasaannya? Nah, ya itu. Dikomentarin sama Joko Anwar, terus ada siapa ya? Basbet, Ismail Basbet ya. Ya. Gimana tuh? Perasaannya gimana tuh? Ya mesti kaget lah. Ternyata dapat venue yang satu panggung sama filmnya Mas Hanung waktu itu. Sementara filmnya Mas Hanung itu lagi premier. Itu film apa ya itu lupa aku. Jadi Mas Hanung memang sengaja premier di situ. Terus film pembukanya adalah filmku. Jadi isinya pemain gede semua waktu itu di dalam bioskop, dan wah, ya itu pertama kali pengalaman dihadapin sama profesional lah. Itu suhu semua itu. Nah, salah satunya yang suka Mas Joko Anwar itu, terus Bu Christine Hakim, terus Mas Basbet sendiri gitu, sama Mas Hanung. Ya kaget mestilah. Gimana sih perasaannya itu orang yang biasanya kalian tonton filmnya, tahu-tahu komen film yang kita bikin sendiri. Iya benar. Sayangnya tuh aku lupa minta tanda tangan waktu itu. Lupa minta tanda tangan ya. Harusnya itu kan sutradara terkenal juga. Terus ya lupa aja karena saking groginya. Grogi banget. Tapi emang saya sendiri dan Theo juga udah nonton film dari Munggah Kaji itu sendiri ya. Emang keren banget sih filmnya. Nah, sebenarnya siapa sih yang menginspirasi Mas Fandi ini dalam dunia perfilman gitu? Pasti ada dong sosok inspirasi.
Atau jangan pede aja. Oh, Iya. lu hebat nih. Itu udah keren kok. Ambil film lah, ambil film. Apa ya? Jujur sendiri sih aku lebih suka ke kontinental ya, sutradara Asia gitu. Kayak Bong Joon-ho atau siapa itu. Karena memang lebih suka cerita-cerita yang ada di Asia gitu. Lebih dekat gitu, lebih personal Ya. bahasanya walaupun beda tapi budayanya masih sama gitu. Lebih relevan lah Mas ya. Benar, Betul. lebih relevan, lebih inilah. Ini Mas, kan udah banyak banget nih. Kita tadi kan udah menyebarkan question box di Instagram. Terus udah banyak banget nih yang nanya. Banyak banget emang. Banyak banget nih. Akhirnya kita pilih-pilihin, habis itu kita mengangkat 3 terbaik nih. Oh, dari pada banyak tuh. Banyak. 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 Tapi kan cuma 3. Cuma 3 aja. Oh, karena emang cuma 3 yang paling bagus pertanyaannya kali ya. 3 orang. Jadi kita udah. Jadi kita udah. Oke. Yang pertama tuh ada dari Apa ini? Tiara Mel. Tiara Mel. Tiara Mel. Nah, selama jadi sutradara film Munggah Kaji, hal tersulit apa yang didapetin saat syuting? Nah, Boleh masih ceritain nih buat si. Wah, udah jelas. Simbah. Oh, dari si mbahnya pemeran utamanya si Simbahnya ya. Susah banget. Gimana tuh Mas? Boleh diceritain Mas? Yang satu itu memang aktor gitu dari teater. Nah, yang cowok, yang Simbah kakek yang nenek itu dia baru main satu film gitu. Dan aku baru tahu ternyata dia nggak bisa baca naskah seminggu sebelum syuting. aduh. Berat banget sih. Berat banget. Ada tuh naskah panjang. Nah, Astradaku orang Sunda, padahal bahasanya tuh bahasa Jawa. Wah, Iya. Sunda. Itulah. Terus lokasinya itu di tempat yang dingin karena itu di kaki gunung kayak gitu kan di Merapi. Terus batasan mereka tuh fisik banget gitu. Jadi syuting tuh memang beneran harus sehat. Nggak boleh ngulang-ngulang. Yang ngulang tuh boleh sih, cuman ya ada batasannya kayak gitu. Karena fisik mereka. Terus ya waktunya sholat ya emang beneran sholat. Terus nggak ada tuh istilahnya. Itu ngegarap film seperti itu Munggah Kaji berapa hari Mas? Kalau syutingnya sendiri itu 3 hari. Terus dari pra sampai pos itu 6 bulan apa ya? Karena memang itu film yang didanai sama Dinas Kebudayaan Jogja. Karena itu kan menang funding. Menang funding. Terus ada timeline-nya sendiri kan, harus di-deliver kapan kayak gitu. Jadi kita harus menaati itu gitu. Tapi syutingnya sendiri itu 3 hari sebelum puasa, kalau nggak salah. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Ada lagi Mas dari Renita_Intan. Perasaan nggak ada underscore namanya. Oh, ada. Gimana sih cara dapetin ide-ide yang bagus buat cerita film? Ya untuk dapetin ide yang bagus ya masukannya bisa dari mana aja ya, dari kehidupan kita sendiri, cerita-cerita dari orang lain atau dari daerah gitu. Atau memang cerita-cerita yang memang kita sukai itu bisa ngasih insight yang bagus untuk cerita kayak gitu. Dari pengalaman pribadi juga kan ya, kayak film Munggah Kaji itu sendiri. Ini yang terakhir nih Mas ya, yang ketiga dari Bonifacius. Apa nih dari Nih, Bonifacius? pesan apa yang sebenarnya mau disampaikan dari film Munggah Kaji? Apa ya pesannya, hubungannya Simbah pakai nenek itu bisa diimplementasikan ke hubungan kita, misal lagi berhubungan sama orang pacaran atau itu bisa jadi medium gitu. Untuk mempertanyakan kayak gitu, apakah kita sepaham gitu, apa kita sepaham gitu soal apa ya,
cara pandangnya sendiri. Iya. Kan dua orang yang beda ya, kepalanya beda gitu. Satunya pengen gini ya kayak gini, ya di pacaran juga kayak gitu. Cuman ini karena si itu sangat menghormati apa namanya kakek, jadi dia mau kelihatan sama kakek gitu. Kalau dia sedang mengusahakan untuk berangkat, untuk memenuhi keinginannya sendiri, sangat-sangat egois kayak gitu. Ya jadi pertanyaan filmnya tuh jadi kayak ya artinya hidup kalau hanya untuk aku gitu, kata-kata aku tuh. Oke. Mantap sekali ya. Mantap sekali nih. Unggah kaji. Dari Mas Pamungkas ya. Hey, there you are. Oke. Tadi udah membahas dan ada pertanyaan-pertanyaan juga dari sobatnya di luar sana. Oke, mungkin kita kali ini break dulu Mas ya, karena kru kami kameranya kepanasan. Aduh maklum Mas ya. Kerusakan memang. Oke, kita balik lagi nih. Tadi kan kita udah bahas ini ya mengenai film Unggah Kaji, terus pengalamannya. Mas Fandi juga udah sharing pengalamannya. Nah, sekarang waktunya kita main games. Oke. Jadi ya, Mas, di sini gamesnya akan ada gambar, sepotong gambar, 2 potong gambar. Nah, nanti itu akan menjadi judul film gitu. Ya. Nah, judul film short movie Oh, kayak iya, gitu. oke. Nah, sebelumnya dari saya sendiri dan Theo belum tahu ya. Cluenya kayak apa, filmnya apa aja, itu yang bikin full kreatif. Nah, kita nggak tahu. Serius. Kerusakan ya. Oke. Yang bikin kru kami kerusakan. Iya, dari kerusakan. Oke, mulai ya. Siapa yang mulai ya? Gambar Woi, layar. Nah, apa nih? Penggaris. Film apa ini? apaan sih? Penggaris Line. Line. Apa ya? Enggak. Ini Apa nih? Apa yang kotak-kotak? naik gunung itu, yang naik gunung. Gue tahu. Tenot. 5 cm. Bener ya? Coba. Ya. Bener ya? Coba. Itu Mas Fandi tadi jawab nggak? Jadi, wah kan gitu kan. Jadi, iya loh. ya ini jawaban punya siapa nih? Punya Mas siapa Fandi tadi nih? jawab nggak? Aku Oh, jawab. berarti gue ya poinnya. Oke. Oke, gue Dari poin. kerusakan menentukan Dilon poinnya. Oke, tadi gue dapet clue-nya kebetulan dari Mas Fandi. Iya, dapat naik gunung 5 cm. Oke, gitu ya. Apa sih? Orang ngelas. Itu logo pesona Indonesia bukan sih? Bukan ya? Bukan, beda. Oh, beda. Apaan tuh? Orang ngelas. Oh, apa? Laskar Pelangi. Laskar. Woi, Waduh, betul. woi, kru. Woi, Waduh. sabar apa? Orang kok. 1 poin buat Mas Fandi. Oke. Aduh, disusah nih apa ini? Oh, Nongkrong. gua tahu. Warung Monas. Warkop DKI. Bentar. Sabar. Benar. Kenapa Warkop DKI? Coba tebak. Balik dulu. Kenapa? Kenapa, Wak? Nih, itu kan Iya. warung. Warkop DKI. Kalau orang tongkrongan pasti tahu itu warkop. Oh, bocahnya tongkrongan dia. Iya, Monas. Nggak mungkin warkop Monas, nggak nyambung. DKI dong. Oh. Gue mikirnya Warmon. Warkop DKI. Oke. Oh. Next. Oke. Apa ini? Danur. Oh, Bener. Enggak. Bener. Itu namanya apa tadi? Gambar. itu bukannya yang Janur, Beb. Oh, gua nggak tahu. janur. 2 poin buat Mas Fandi. Aduh. Oke. Gua satu-satu ya. Gimana nih hostnya? Oke. Next. Bisa nyusul. Oke. Bumi manusia. Bener ya? Iya. Oke, Bumi manusia. Sunset di tanah anarki. Itu lagu. Itu lagu. Superman is dead nih. Oh, ini Firsa Besari, senja-senja gitu. Film. Ini apa sih? Oh, film ya? Aku kasih dulu ya. Ini short movie di YouTube. Short movie di YouTube. Jadi nggak film.
short Oh, movie. Langit Senja. Gitu. The Sun. Ini series juga series. Jadi berapa episode gitu. Senja di pinggir pantai. Sore. Yeay, Mas Fandi, keren banget. Weh, kru cule nih. Masih salah satu Nggak, series ini- karena aku nih bagus banget. Nggak, ini jangan-jangan Mas Fandi ada sekongkol sama kru kami ya? Iya, aku tahu nih. Kopi mantap. Bukan. Apa sih? Gue kira bener lagi. Itu kopi. Itu teh, itu Oh, teh. itu teh. Kenapa kita kerja sama sih? Iya. Kan sendiri-sendiri. Teh jempol. Oke dong. Teh. Teh sip. Tisip. Teh. Kap. Teh. Teh jempol. Tilai. Tilai. Tisip. Teh. Oh, tilik. Popeye. Itu udah ketahuan. Next. Ya ini. Tahu gue. Nah, ayo. Ini film gua nih. Emang iya? Iya bener munggah kaji tapi kita bisa ambil kosak. Hah? Apa nih? Tenggelam, orang minta tolong. Help. Enggak, bentar lu. Oh, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Van der Sar dong. Fotonya Van der Sar tuh. Pantesan dong. Abis. Ya, kalah dong gua. Berarti pemenangnya kali ini adalah Mas Fandi. Oke. Wih. Tadi kan kita udah main games nih ya, Iya. bareng sama Mas Fandi, seru-seruan lah tebak film. Iya. Ya. Nggak seru sih, gua kalah soalnya. Gue punya 2. Oh iya. Ya udah lah, masih ada yang lebih ngenes. Oke. Nah, ini nih. Segmen terakhir kita ya. Pertanyaan terakhir lah. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir buat Mas Fandi nih. Ya. Saran untuk pemula, bukan pertanyaan ya, lebih ke minta saran dari. Iya. Saran untuk pemula yang ingin masuk ke dalam dunia perfilman. Nah, Menurut pengalamanku sih awal-awal semesterku dulu di Jogja Film Academy itu sehari itu harus nonton minimal minimal 2 sampai 3 film. Oh itu Dari- minimalnya. itu diwajibin suruh nonton gitu mas? Iya. Iya, kerjanya cuma nonton, gila nggak? Seneng banget. Iya sih, seneng sih. Iya. Nah, kan tidur kan nggak tahu kan ya. Tapi ya nonton terus gitu. Yang filmnya macam-macam, tapi kebanyakan art house kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk ke film atau memang lagi mau belajar sama soal film, ya rajin-rajin nonton film gitu. Karena siapa tahu kamu rajin nonton film, akhirnya kamu jadi bikin gitu. Oke. Karena saking penasarannya kayak gitu. Ya, lebih ke apa ya? Pengalaman menontonnya jadi banyak, akhirnya jadi bikin. Oke mantap. Mungkin sembari kita nonton film juga kan banyak yang bisa dipelajari. Mungkin dari segi teknisnya ya kan, bukan dari cerita filmnya doang. Alur Gitu. cerita. Iya. Bisa bikin yang- Pengambilan gambar, editing segala macam, warna ya kan itu kan bisa. Ya, terima kasih Mas Fandi udah meluangkan waktunya untuk Iya, ini ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses terus Mas sama-sama. karirnya. Ya, oke, sama-sama. Thank you semua. Ya, dadah. Sukses ya. Ya, sukses juga Mas. Makasih. Oke, sobat yang luar sana. Gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara Basian, rasa basi santai. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak ya tentang film. Ya, seputar dunia film lah bersama Iya. Mas Fandi tadi. Ya, sutradara dari Munggah Kaji ya, naik haji. Ya. Kalian boleh nonton filmnya di YouTube ada dari channel Fitsi, itu filmnya Mas Fandi ya, gokil banget, keren banget. Keren. Pokoknya ditonton terus ya dan tungguin episode berikutnya. Di mana? Basian. Basa-basi santai. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Sampai jumpa. Dadah.